Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Iwang. Pak Iwang akan menjelaskan lagi masih tentang pecahan, tetapi ini adalah pecahan persen. Pecahan persen itu apa? Pecahan persen itu yang nantinya penyebutnya dibuat menjadi per 100 kalau penyebutnya masih belum 100. Dan ada simbolnya seperti ini. Seperti ini persen. Jadi ini adalah tabel penyebut untuk penyebut pecahan persen. Nanti kalau penyebutnya belum 100, kita lihat dulu. Kalau penyebutnya misalkan 2, berarti 100 dibagi 2 hasilnya 50. Ya, jadi cara membacanya seperti kayak tabel penyebut yang desimal ya. 100 dibagi 50 bisa 2 atau bisa sebaliknya. 100 dibagi 2 hasilnya 50 sampai 100 dibagi 4 25 dan seterusnya sampai 100 dibagi 10 hasilnya 10. Ini bolak-balik bisa saja ya. Baik, langsung saja. Contoh, perintahnya ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan persen. Nah, kita lihat penyebutnya 25. Kita lihat ya, berarti 100 dibagi 25 karena persen itu harus penyebutnya 100. Kita bikin atau kita ubah menjadi 100. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ya, betul. 4 dikali 2 4 dikali 6 hasilnya 24. Baik. Kalau sudah seperti ini 24 per 100 ya, jadi hasilnya seperti ini. 24 per sen. Mudah ya? Jadi Pak Iwang ulangi, jadikan 100 dulu, 100 dibagi 25 hasilnya 4, 4 dikalikan 6, 24. Kalau sudah penyebutnya 100, berarti tinggal nulisnya dikasih simbol 24%. Baik, langsung yang B. Jadikan 100 dulu. Oke, karena 50 bisa ya dibuat 100. 100 dibagi 50 berapa? 2. 2 kali 3, 6. Sudah selesai gini aja, berarti 6%. Nah, seperti ini. Ada pecahan campuran 1, 2 per 20. Kalau yang tadi pecahan dirubah menjadi pecahan desimal, jadi satunya ini bilangan bulat ini Pak Iwang sembunyikan. Jadi kita kerjakan 2 per 20. Tapi Pak Iwang nanti akan bikin cara yang lain. Jadi ada beberapa cara, tinggal kalian nanti milihnya gimana ya. Jadi kalau Pak Iwang ini sembunyikan satu bilangan, yang satu ini bilangan bulatnya Pak Iwang sembunyikan, kita kerjakan yang 2 per 20. Kita tulis ya. 2 per 20, maaf, dibuat 100. 100 dibagi 20, 5. 5 kali 2, 10. Ya, 10. 10 itu berapa? 10%. Nah, di sini ada satu bilangan bulatnya atau bilangan utuhnya. Satu itu kalau dibuat persen berapa? Itu menjadi 100. Ditambah ya, di sini tambah 100%. Kalau ditotalkan jadi 110%. Nah, itu kalau cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, jadi Pak Iwang ubah dulu ya. Mohon maaf, walaupun kecil, Pak Iwang kan jelaskan ya. Ini space-nya kecil tidak apa-apa ya. Jadi ini pecahan campuran, Pak Iwang akan ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 20 dikali 1 dikalikan, hasilnya tetap 20 ya. Ditambah 2, berarti 22. 22 per berapa? Tetap 20. Nah, kalau seperti ini tetap sama langkahnya, dijadikan per 100. Ini kan sudah pecahan biasa ya. Nah, ini 100. 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 kali 22 hasilnya ya benar 110. Kalau dibuat persen jadi tetap 110 per 100. Sama ya hasilnya ini dengan hasilnya ini. Sama kan? Baik. Ya. Kalau kalian enak langsung dibuat pecahan biasa, oke Pak Iwang yang poin D, soal yang D Pak Iwang akan kerjakan dengan mengubah menjadi pecahan biasa. Oke, pecahan campuran 3, 6 per 10. Berarti 10 dikalikan 3, 30. Ditambah 6 berarti 36 per 10 kan. Oke, kita rubah menjadi penyebutnya per 100 karena persen ya. 100 dibagi 10,
10 dikali 36 berarti 360. Berarti persennya berapa? 360%. Gampang sekali ya. Boleh cara yang pertama kayak Pak Yong tadi. Nah, kalau misalkan ini 2 per 20. Nah, kita kacakan 2 per 10-nya kan 10%. Kalau di sini ada 2, berarti 200 ditambah 200. Karena ini persen ya. Beda dengan yang desimal. Tapi kalau kalian cara yang ini agak susah dicermati, boleh dengan diubah menjadi pecahan biasa dulu. Ini kan pecahan campuran. Diubah menjadi pecahan biasa dulu. Oke? Baik, langsung soal yang kedua. Ubahlah pecahan persen menjadi pecahan yang paling sederhana. Ingat, 6% tadi kan sudah dikatakan ya. Kalau 6% berarti 6 per 100. Yuk kita bagi yuk. Kita bisa sederhanakan ya, karena ini perintahnya dibuat yang paling sederhana. Dibagi 2 ya, bisa ya. Dibagi 2 yang kecil dulu. 6 bagi 2 3. 100 bagi 2 50. Apa bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa. Sudah, ini yang paling sederhana. 3 per 50. Yang ini berarti 120%. Tulis 120 per 100. Nah, kalau ada di belakang sama-sama ada nolnya, kita bisa coret. Nah, tinggal berarti 12 per 10. Apakah masih bisa disederhanakan? Bisa. Ya, yang paling kecil tidak usah pusing-pusing, dibagi 2. Kalau semua dibagi 2 bisa, kita bagi 2. Ya, bagi 2. Oke, bagi 2 hasilnya 12 bagi 2 6. Betul ya? 10 dibagi 2 5. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Lah, Pak, ini 6 per 5, pembilangnya lebih besar. Berarti bisa dong dibuat pecahan campuran. Bisa sekali ya. Yuk, 6 dibagi 5 atau 5 dikali berapa hasilnya 6? Nah, kita mendekati 1. Kurang berapa menuju 6? Kurang 1 per 5. Nanti kalau masih bingung, bisa dilihat konten yang materinya pecahan dan jenis-jenisnya tadi ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nanti dilihat ya. Oke, langsung yang C, 250. Berarti kalau dibuat pecahan biasa 250 per 100. Ada 00, kita boleh coret ya, sah. Oke, kita coret, sama-sama dicoret. Nolnya hilang ya. Berarti 25 tinggal 25 per 10. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. 10 bisa, tapi 25 nggak bisa. Jadi bisa pecahan yang lain tuh. Kalau Pak Yang coba-cobanya itu bisa dibagi 2 nggak? Sama-sama bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 5. Oh, langsung 5 bisa. Dibagi 5. Dibagi 5. Hasilnya berapa? 25 dibagi 5? 5. 10 bagi 5? 2. Loh Pak, sama Pak, pembilangnya kayak yang ini tadi, lebih besar. Oke, kita buat pecahan campuran. 2 dikali berapa? Bisa jadi 5. Oh, 2 kali 2 Pak. Oke, 2 kali 2. Kurangnya berapa? Kurangnya 1. Oke. Kalau dicek, 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per 2, sama ya? Oke, deal. Nah, kalau yang ini bagaimana? 1,5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya berarti berapa? 15 per 10. Nah, terus persennya gimana Pak? Masa 15 per 10 per 10 per 100? Tidak ya. Nah, jadi ini kalau ada persen tinggal dikalikan. 1 per 100. Ya. Oke, Pak Iwang akan sebelum Pak Iwang akan lanjutkan ini, Pak Iwang akan mengingatkan yang ini. Ini 6 per 100. Kalau 6 per 100 ini dipecah ya. Jadi hasilnya seperti ini. Sini ya. 6. Ini 6 ya. 6 itu sama dengan 6 per 1. 6 dibagi 1 kan 6. Persen itu maksudnya dikali 1 per 100. 6 kali 1, 6. 1 kali 100, 100. Jadi 6 per 100. Ya. Sama ya. Tidak usah bingung kalau Pak Yong pecah menjadi seperti ini.
Ya, kembali lagi yang seperti ini. Jadi kalau ini 1,5, jadi Pak Iwang akan rubah menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 15 per 10. Karena ini di belakang koma ada satu angka, jadi per 10. Ada persen, berarti dikali 1 per 100. Sama kayak ini tadi. Ya, oke ya, kita kalikan ya. 15 dikali 1, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, ini susah, soalnya memang agak susah ya. Pak, susah, bukan susah sih, tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya, jadi harus dicermati. 15 kali 1, 15. Per 10 dikali 100, tinggal nolnya, dijumlahkan 1, 2, 3, berarti per 1000. Nah, gini ya. Kalau dibuat paling sederhana. Oke, 15 dibagi 5. Oke ya, bagi 5. Ini juga dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 1000 dibagi 5 berapa? Tadi kalau di tabel desimal bisa ya, 1000 dibagi 5 itu hasilnya 20. Ya, 20. 2 dikali 5 aja kan 10. Oh maaf, 200. Nah, gini ya, 3 per 200. Ya, 2 kali 5 aja kan 10. Tambah nolnya 2, berarti 1000. Sama kayak ini. Ya, jadi hasilnya 3 per 200. Selesai. Yang ini, 0,2. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Berarti 2 per 10. Ini di belakang koma ada satu angka, berarti 2 per 10. Dikali persen. 1 per 100. Hasilnya berapa? 2 kali 1, 2. 10 kali 100, tinggal tambah nolnya, ada 3 ya, berarti ya. Berarti 1000. 2 dibagi 1000. Bisa nggak ya? Oke, kita pakai porogapit ya, atau istilahnya pembagian bersusun. Ini 2. Di sini 1000. Tuh. Nggak apa-apa ya, kecil-kecil ya, kelihatan ya. 2 dibagi 1000 kan nggak bisa. Jadi ini harus ditambah 0. Ditambah 0. Ini jadinya 0,20 bagi 1000 tetap nggak bisa. Tambah 0 lagi. Jadi 200. Di atasnya juga ditambah 0 lagi. 0. Masih 200 bagi 1000 tidak bisa. Ditambah 0 lagi. 0. 2000. Di sini juga ditambah 0 lagi. Jadi 2000 dibagi 1000 baru bisa kan? Berapa? 2000 dibagi 1000 hasilnya 2 ya. Benar. Ya, berarti 0,002. Oh, kelihatannya ada yang salah ya. Coba. Sebelum dijadikan 100, ini 2 per 10. Pak Iwang sederhanakan ya. Jadi sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2. Jadinya 1 per 5. Ya. Gini ya. Berarti 1 per 5 dikali 1 per 100. Hasilnya 1 per 500. Gini. 1 dibagi 500. 1 dibagi 500. 1 nggak bisa, tambah 0, berarti 0, tetap nggak bisa, tambah 0 lagi. 0. 100 bagi 500 nggak bisa, tambah lagi 1000. Jadi 0, tambah 0 lagi. Berarti 1000 dibagi 500. Hasilnya berapa? 2. Oh ya, sama ya. Oh, walaupun disederhanakan, walaupun enggak, tetap sama. Jadi hasilnya 0,002. Oke. Oh, maaf. Tadi kan perintahnya cuma disederhanakan saja, tidak dibuat desimal. Maaf ya, terlalu semangat ya. Jadi cukup seperti ini ya. 2 per 1000. Kalau dibagi jadi 1 per 500. Selesai. Maaf ya, ini yang soal yang ketiga kalau dibuat desimal ya. Jadi ini masih pecahan biasa. Jadi 1 per 500. Mohon maaf ya. Jadi ini 1 per 2 ditulis. Ini sudah pecahan biasa ditulis ya. 1 per 2 dikali ada persen, berarti 1 per 100. Cepat ya. Kalau sudah mahir pasti bisa mengerjakan dengan cepat. 1 kali 1, 1. 2 kali 100, 200. Sudah selesai. Ya. 1 per 200. Sekarang ini, ubahlah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Nah, ini baru yang dikerjakan sama yang E tadi. Dibuat desimal. Desimalnya 0,002.
Tapi perintahnya kan cuma sampai pecahan yang paling sederhana, tidak pecahan desimal. Yang ketiga ini baru ubahlah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Yuk, berarti 24 tulis ya per 100. Tulis 24. Nolnya 2, kita bikin danau sebanyak 2 kali. 1, 2. Ada koma? 0,24. Gampang kan? 150. Berarti 150 per 100. Oke. Ada coret, bisa dicoret ya. Coret. Tinggal 15 per 10. Yuk kita tulis 15. Cuma satu angka ya, ini per 10 ya. Walaupun tadi ini per 100, sama-sama ada nolnya, dicoret tidak apa-apa, sah-sah saja. Jadi tinggal penyebutnya per 10. Jadi majunya satu angka. Berarti 1,5. Oke, gampang kan? 2/5. 2,5. Jadi kita bikin pecahan biasa dulu ya. Apapun itu harus dibuat pecahan biasa. Kalau Pak Yong mengerjakan seperti itu biar mudah. Jadi 25 per, di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 dikali persen. Ini persen dikali 1/100. Jadinya berapa? 25 per, ada nilai 3. Bukan persen lagi, jadi per 1000. Jadi kalau dibuat desimal plus 25. Yuk, nolnya ada 3 ya. 1, 2, 3, 0. Di sini ada 0. 0,025. Gitu ya, gampang ya. Oke, ini 4, 0,4. Berarti 4 per 10 dikali persen. 1/100. Hasilnya berapa? 4 per 1000. Oh, di bawahnya ya. Tulis 4 per 1000. Berarti kita bikin danau sebanyak 3 kali ke kiri. 1, 2, 3, 0,004. Ya, kita cek 4 per 1000. Di belakang koma ada 3 angka. 004. Ada 3 angka kan? Berarti per 1000. Nah, cara ngeceknya gitu ya. Oke. Lanjut, 2/4. Tulis 2/4 dikali persen. 1/100. Hasilnya 2 kali 1, 2. 4 kali 100, 400. Nah, kalau seperti ini gimana Pak? Kan penyebutnya harus per 10, per 100, per 1000. Di sini ada 400. Kita bagi dulu ya. Kita perkecil dulu. Bagi 2, ini bagi 2. 2 bagi 2, 1. 400 bagi 2, 200. Nah, Pak, ini tetap 2 Pak. Nggak bisa Pak kalau nggak dibuat desimal. 200. Gimana Pak? Apakah bisa disamakan dengan penyebutnya 1000? Bisa. Saya ulangi ya. Taruh bawah ya. Berarti 1/200. Dibuat penyebutnya 1000. 1000 dibagi 200 hasilnya 5. Oke, 5 kali 200 kan 1000 ya. 5 dikali 1, 5. Kalau sudah seperti ini berarti tulis sudah per 1000. Kita buat desimal. Tulis 5. Yuk, nolnya ada 3. Berarti ke depan sebanyak 3 kali. Bikin waduk 3 kali. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Berarti 0,005. Mohon maaf ya, agak menceng. Ya, kita cek di belakang koma ada 3 angka per 1000. Sama ya? Oke, deal. Nah, kalau seperti ini 1, 2/4. Nah, kita bikin pecahan biasa ya. 1, 2/4. 4 kali 1, 4. Ditambah 2 berarti 6. 6/4. Dikali persen. 1/100. Yuk, 6 kali 1, 6. Di bawahnya ya, terus 4 kali 100, 400. Nah, kita bagi 2. Bisa ya, bagi 2 ya. Bagi 2. 6 bagi 2, 3. 400 dibagi 2, 200. Nah, 3/200. Kita bikin per 1000 ya. Oke, Pak Yong tulis ulang 3/200. Kayak tadi ini, kayak ini 200 ya. Jadi per 1000. 1000 dibagi 200, hasilnya 5. 5 kali 3,
15. Kalau sudah seperti ini, tinggal tulis 15, nolnya ada 3. Bikin danau. 1, 2, 3, koma. Di sini ya, kasih 0. Hasilnya kasih 0 ya, 0,015. Selesai. Nah, ini Pak Iwang kenalkan, jadi macam-macam persen ya. Ini dari yang termudah sampai yang tersulit. Memang kelas 4 tidak sampai seperti ini yang tingkatannya tinggi, tapi nanti di kelas 5 atau kelas 6 pasti akan menemukan soal yang seperti ini. Jadi kalau semakin naik kelasnya, grade-nya juga semakin kesulitannya ditambah lagi. Jadi Pak Iwang perkenalkan sekarang. Ya, terima kasih. Kalau ada kesalahan nanti bisa dikoreksi ya. Pak Iwang dikasih saran. Pak Iwang mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.